Aku menyaksikan perselingkuhan suamiku dengan mata kepalaku sendiri. Aku diserang di tengah jalan, rambutku dijambak olehnya dan wanita selingkuhannya. Tamparan yang terasa membakar dan kata-kata hinaan yang menusuk hingga ke tulang. Lalu, pakaianku dirobek tanpa ampun di hadapan puluhan pasang mata yang penasaran. Saat itulah aku sadar. Pernikahan 5 tahun, cinta yang kubangun dengan mempertaruhkan segalanya, dan harga diri terakhirku sebagai seorang wanita semuanya telah mati. Mati dengan cara yang begitu memalukan dan menyakitkan di atas aspal jalan itu. Namun, mungkin dari abu penghinaan yang paling pedih itulah, diriku yang lain telah lahir kembali. Sosok yang tak akan pernah bisa dibayangkan oleh Bima Prakoso, suami pengkhianatku, dan selingkuhannya. Hari saat Bima melamarku masih terasa begitu jelas. Saat itu, kami adalah sepasang kekasih miskin yang tinggal di sebuah kamar kontrakan petak seluas 20 meter persegi. Sambil memegang tanganku yang kapalan karena bekerja keras, dia menatapku dengan sorot mata penuh keyakinan yang membara. Suci, aku tahu sekarang aku tidak punya apa-apa. Hanya hati yang panas membara untukmu. Maukah kau berjuang bersamaku di dunia yang keras ini? Aku janji. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Aku menangis. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku mempercayai janji itu dengan tulus dan sepenuh hati. Bagiku, seorang perantau dari desa kecil di Jawa Tengah yang datang ke Jakarta tanpa bekal apa-apa. Apalagi yang bisa kuharapkan? Bertemu dengannya, pria yang begitu rajin dan punya masa depan cerah, adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Pernikahan kami sangat sederhana. Tak ada mobil pengantin mewah ataupun resepsi di gedung megah. Kami hanya mengundang beberapa sahabat terdekat untuk makan bersama. Pada malam pertama kami di kontrakan sempit itu, dia memelukku dan berbisik, "Terima kasih sudah mempercayaiku, istriku tercinta." Saat itu, aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Hari-hari setelahnya, meski melelahkan, selalu penuh tawa. Pagi hari, kami berangkat kerja bersama menaiki mobil bekas butut kami. Sore hari, dia akan membantuku memotong sayuran, sementara aku memasak makan malam yang sederhana. Seringkali, menu di meja makan kami hanyalah sayur asem, sambal terasi, dan beberapa potong ikan asin, tapi entah kenapa rasanya begitu hangat. Bima memang berbakat, dan tak lama kemudian dia dipromosikan menjadi manajer tim pemasaran di sebuah perusahaan konstruksi. Kehidupan kami perlahan membaik. Kami mengambil KPR dan pindah ke sebuah rumah kecil di perumahan klaster. Meski kecil, itu adalah istana pertama kami. Namun, saat hidup mulai terasa sedikit lebih nyaman, keretakan pertama pun muncul. Ibu Bima, Ibu Yanti, yang sejak awal tidak pernah menyukaiku, tiba-tiba menyatakan akan tinggal bersama kami. Alasannya, dia kesepian tinggal sendirian di kampung dan ingin menghabiskan masa tuanya bersama anak cucunya di Jakarta. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi sebagai menantu, bagaimana mungkin aku bisa menolak? Dan mimpi burukku dimulai sejak hari pertama dia menginjakan kaki di rumah ini. Sejak pertama kali aku datang untuk meminta restu, ibu mertuaku memang tidak menyukaiku. Dia memandangku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu adalah tatapan khas orang kota yang meremehkan orang dari daerah. Dia mengkritikku karena terlalu kurus dan logat bicaraku yang medok, dan yang paling tidak disukainya adalah latar belakang keluargaku. Tulang rusuk entah dari mana yang berani-beraninya masuk ke keluarga kita, begitu kalimat yang tak sengaja ku dengar saat dia berbicara di telepon dengan kerabatnya. Hati ini bagai ditusuk sembilu, tetapi karena aku mencintai Bima, aku berkata pada diri sendiri bahwa aku harus berusaha. Jika aku tulus, suatu saat hatinya pasti akan luluh. Tapi aku salah. Sejak ibu mertuaku pindah, tak ada satu hari pun yang damai di rumah kami. Dia mengawasiku dalam setiap hal kecil. Jika sayur lodeh yang kubuat sedikit terlalu asin, dia akan mencelaku tidak becus mengurus dapur. Jika aku membeli satu potong baju baru, dia akan menuduhku foya-foya dan tidak memikirkan suami. Membersihkan rumah, mencuci, menyiapkan makanan, semua pekerjaan rumah tangga tentu saja menjadi tanggung jawabku. Sementara dia, duduk dengan kaki disilangkan di sofa sambil menonton sinetron, tak pernah lupa menunjuk-nunjuk dan memberi perintah. Itu debu di pojokan tidak kelihatan? Kemeja Bima kenapa belum disetrika?
Aku seperti bayangan yang bekerja dari pagi hingga malam tanpa suara. Tanpa satu keluhan pun. Bima, setiap kali pulang kerja dan melihatku kelelahan, hanya mengulang kata-kata yang sama. Sabar ya, sayang. Mama kan sudah tua. Ya. Kelemahannya, sikap diamnya terhadap ketidakadilan yang kualami, justru membuat ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Dan akhirnya, mulailah muncul tanda-tanda pengkhianatan. Samar seperti asap, tetapi cukup tajam untuk menusuk jantung seorang istri yang sensitif. Bima mulai sering pulang malam. Alasannya selalu sama. Banyak pekerjaan di kantor, harus menemani klien, atau rapat mendadak. Namun, dari pakaiannya selalu tercium samar aroma parfum wanita yang asing dan murahan. Dia jadi sering menerima telepon diam-diam. Jika ponselnya berdering, dia akan bergegas ke teras belakang dan berbicara dengan nada yang berbeda dari biasanya. Jika aku bertanya, dia akan membentakku dengan ketus. Urusan kantor, buat apa kamu tahu? Insiden yang menentukan terjadi pada suatu Sabtu malam. Saat aku sedang mencuci kemejanya, selembar struk kecil jatuh dari sakunya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah struk kartu kredit dari sebuah hotel mewah di kawasan SCBD, tertanggal hari Rabu sore hari di mana dia pamit harus melakukan perjalanan dinas mendadak keluar kota. Nominalnya tidak besar, hanya cukup untuk sewa kamar beberapa jam. Tapi itu adalah bukti paling nyata dari kebohongannya. Tanganku gemetar. Selembar struk tipis itu terasa begitu berat, seolah duniaku runtuh menimpaku. Aku duduk termenung lama di kamar mandi, air mata mengalir tanpa henti. Apa yang harus kulakukan sekarang? Membongkar semuanya dan menghancurkan rumah tangga ini? Atau tetap diam demi menjaga cangkang kebahagiaan palsu ini? Tidak, aku tidak bisa diam lagi. Pengorbananku telah dianggap begitu murah. Sepahit apapun kebenaran esok hari, aku harus menghadapinya. Aku harus tahu siapa wanita yang telah masuk ke dalam pernikahanku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Bima tertidur pulas di sampingku. Suara dengkurannya yang teratur kini terdengar begitu asing dan mengganggu. Aku diam-diam turun dari tempat tidur dan menatap wajahku yang kuyu di cermin kamar mandi. Wanita di cermin itu bukan lagi diriku. Matanya yang dulu berbinar karena bahagia kini hanya dipenuhi kelelahan dan kebingungan. Struk hotel di saku jubah mandiku terasa dingin dan tajam seperti pecahan kaca. Apa salahku? Apakah aku kurang? Apakah cintaku tidak cukup? Ataukah di mata dia dan keluarganya, aku hanyalah seorang perempuan kampung? Namun, amarah perlahan mulai mendidih dan mengalahkan rasa sakit. Aku tidak akan menangis lagi, air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Yang kubutuhkan adalah kebenaran. Kebenaran yang telanjang. Sekalipun itu akan menghancurkanku berkeping-keping, aku memutuskan tidak masuk kerja hari ini. Aku menelepon atasanku, berbohong bahwa aku demam tinggi dan butuh istirahat sehari. Setelah Bima berangkat kerja dan ibu mertuaku pergi ke pasar, aku memulai misiku mencari kebenaran. Aku mengenakan pakaian biasa berwarna gelap, menutupi wajahku dengan topi dan masker. Aku tidak ingin seorang pun mengenaliku. Aku naik taksi menuju kantor Bima. Aku tidak masuk, melainkan duduk di sebuah kafe di seberang jalan, memesan es kopi, dan menunggu dengan sabar. Jantungku berdebar kencang. Aku takut menghadapi kebenaran, tetapi hasrat untuk mengetahuinya serasa merobek-robek diriku. Sekitar pukul 10 pagi, Bima terlihat keluar dari gerbang utama kantor. Dia tidak sendirian. Di sisinya, ada seorang wanita muda, tinggi, dengan rambut bergelombang yang modis, dan mengenakan gaun kantor yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dia menggandeng lengan Bima dengan sangat mesra. Senyum di bibirnya tampak cerah, tetapi entah kenapa terlihat angkuh. Seseorang seolah meremas jantungku dengan kencang. Aku buru-buru mengangkat ponsel, berusaha menenangkan tanganku yang gemetar, dan mengabadikan momen itu. Fotonya sedikit kabur, tetapi cukup untuk memastikan keintiman mereka. Mereka tidak pergi ke kafe atau restoran terdekat. Bima, dengan sikap seorang pria sejati, membukakan pintu mobil sedan yang kami beli dengan susah payah dari hasil menabung, dan mempersilakan wanita itu duduk di kursi penumpang depan. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku segera mencegat taksi lain.
Pak, maaf. Tolong ikuti mobil di depan itu ya. Mobil Bima tidak menuju ke kantor klien. Mobil itu langsung menuju salah satu mall paling besar dan mewah di Jakarta. Aku diam-diam menjaga jarak, mengawasi mereka dari kejauhan saat mereka masuk ke dalam mall sambil bergandengan tangan seperti sepasang kekasih yang bahagia. Mereka bahkan tidak melirik toko-toko merek biasa, melainkan langsung menuju sebuah butik perhiasan mewah. Aku bersembunyi di balik sebuah pilar besar dari kejauhan, merasakan sakit yang membuatku sulit bernapas. Bima, suamiku yang selalu berkata bahwa perusahaan sedang sulit dan kami harus mengencangkan ikat pinggang. Pria yang menolak membelikanku gaun seharga beberapa ratus ribu rupiah untuk ulang tahunku, kini berada di toko yang penuh dengan perhiasan yang harganya setara dengan gajiku selama berbulan-bulan. Wanita itu mencoba berbagai kalung dan anting. Dengan suara manja, dia menunjuk ini dan itu, sementara Bima di sampingnya terus mengangguk dengan tatapan penuh cinta. Akhirnya, wanita itu memilih sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian yang berkilauan. Bima, tanpa ragu sedikit pun, mengeluarkan kartu kreditnya dan membayar. Kartu kredit yang sama, yang setiap bulan membuatku pusing memikirkan tagihannya. Wanita itu melompat kegirangan, memeluk leher Bima dan mencium pipinya dengan keras. Pemandangan itu bagaikan belati terakhir yang menembus jantungku yang sudah berdarah. Aku tidak sanggup melihatnya lebih lama lagi. Aku berbalik dan lari dari sana. Air mata mengalir deras seperti hujan, mengaburkan segalanya. Aku mendapatkan jawabannya. Jawaban yang jauh lebih kejam dari yang pernah kubayangkan. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia menipuku dan merampas hasil darah dan keringatku untuk dipersembahkan kepada selingkuhannya. Aku tidak langsung pulang. Aku berjalan tanpa tujuan di jalanan yang ramai, hujan mulai turun. Rintik hujan yang dingin menerpa wajahku, tetapi tidak sebanding dengan dinginnya hatiku. Aku terduduk di kursi halte bus, menutupi wajah dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu kejam padaku? Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti. Aku mengorbankan segalanya untuk keluarga ini, dan inikah balasannya? Saat itu, ponsel di sakuku berdering. Bima. Aku menyeka air mata, berusaha sebisa mungkin menjaga suaraku agar terdengar tenang. Halo, Suci, kamu di mana? Aku pulang kok kamu nggak ada. Mama juga bilang kamu nggak ke rumah orang tuamu. Suaranya terdengar penuh kekhawatiran palsu. Aku lagi keluar, ada yang mau dibeli. Aku berbohong. Oh, ya sudah. Cepat pulang ya. Oh iya. Malam ini aku ada urusan mendadak. Harus ketemu klien penting di Bali. Mungkin baru pulang lusa. Selama aku pergi, tolong jaga mama baik-baik ya. Bali. Kebohongan lainnya. Dia berencana berlibur dengan selingkuhannya itu menggunakan uangku. Kemarahan seketika melahap habis rasa sakitku. Baiklah. Bima Prakoso. Jika kau ingin bermain sandiwara, aku akan menemanimu. Akan kuberikan kejutan yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Dia tidak tahu. Perjalanan ke Bali itu akan menjadi awal dari kehancurannya, dan pembuka dari babak pembalasanku. Setelah telepon dari Bima, aku tidak menangis lagi. Rasa sakit telah berubah menjadi kebencian yang membara. Aku tidak akan membiarkan dia dan selingkuhannya menikmati kebahagiaan di atas penderitaanku. Aku akan merobek topeng kemunafikan mereka dan membuat mereka membayar semua perbuatannya. Aku bergegas pulang. Ibu mertuaku yang sedang menonton TV di ruang tengah, begitu melihatku, langsung memulai omelan rutinnya. Dari mana saja keluyuran baru pulang? Memangnya pekerjaan di rumah tidak banyak? Aku tidak menjawab, hanya berjalan diam-diam ke kamar dan mengunci pintu. Aku membuka lemari dan mengeluarkan koper. Aku mulai berkemas. Bukan untuk Bima, tapi untuk diriku sendiri. Aku memilih beberapa gaun terbaikku. Gaun-gaun yang dulu tak berani kupakai karena takut omelan ibu mertua. Lalu, aku mengeluarkan buku tabungan darurat, hasil jerih payahku bekerja paruh waktu sebelum menikah. Ini adalah aset terakhirku. Aku tidak akan pernah memberitahu Bima tentang keberadaannya. Setelah semua persiapan selesai, aku memesan taksi online dan meminta diantar ke bandara. Aku akan pergi ke Bali. Bukan untuk berlibur, tapi untuk menggerebek mereka.
Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga dia tak bisa mengelak lagi. Aku mengambil penerbangan pertama keesokan paginya dan tiba di Bali saat fajar. Aroma laut yang asin meresap ke dalam paru-paru, membuat perasaanku sedikit lebih baik. Aku tidak terburu-buru. Aku menduga Bima, dengan sifatnya yang hati-hati, pasti memilih sebuah resor yang privat dan mewah. Aku menyewa kamar di sebuah motel murah dekat pantai, beristirahat sejenak sambil menyusun rencana. Aku membuka ponsel dan mengaktifkan aplikasi pelacak lokasi yang pernah diam-diam kuinstal di ponsel Bima. Aku berharap tidak akan pernah menggunakannya, tapi sekarang inilah satu-satunya cara untuk menemukan mereka. Titik merah yang menunjukkan lokasi mereka berada di sebuah resor bintang 5 yang terpencil di ujung pantai. Tempat itu terkenal dengan privasinya yang ketat dan harganya yang mahal. Aku tersenyum sinis. Pandai juga dia bersenang-senang. Aku mengenakan pakaian renang yang tertutup, melapisinya dengan jubah tipis, lalu memakai topi lebar dan kacamata hitam. Aku ingin terlihat seperti tamu resor biasa. Aku berjalan menyusuri pantai menuju resor itu. Dari kejauhan, kolam renang infinity yang indah milik resor itu sudah terlihat. Para tamu kaya sedang berjemur dengan santai. Jantungku kembali berdebar kencang. Aku masuk ke area kolam renang, berpura-pura mencari kursi berjemur yang kosong, dan aku menemukan mereka. Mereka duduk di sebuah cabana bertirai di tepi kolam. Bima sedang mengoleskan tabir surya di punggung selingkuhannya, Rania Wijaya. Sentuhan mesra itu, caranya memijat lembut punggung telanjang wanita itu, dulu adalah hak istimewaku. Sekarang, dia melakukannya untuk wanita lain, dengan begitu santai seolah-olah itu hal yang wajar. Rania bersandar di pelukannya, sesekali menyuapkan buah anggur ke mulut Bima sambil tertawa kecil. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat bahagia dan serasi. Perutku terasa mual. Aku mencoba menahannya, tapi tidak bisa. Aku berlari ke toilet terdekat dan memuntahkan semuanya. Rasanya semua yang ada di dalam diriku hancur berkeping-keping. Aku berdiri di depan cermin, menatap wanita yang begitu menyedihkan dan malang di dalamnya. Kenapa aku harus mengalami ini? Aku telah mendedikasikan masa muda dan karierku untuk keluarga ini, dan balasannya adalah pengkhianatan yang begitu keji. Tidak. Aku tidak boleh hancur seperti ini. Aku tidak akan membiarkan mereka terus tertawa di atas penderitaanku. Aku membasuh muka, merapikan diri, dan berusaha mengembalikan ketenanganku, lalu aku kembali ke kolam renang. Kali ini, aku tidak bersembunyi. Aku berjalan lurus ke arah mereka. Bima dan Rania terlalu asyik satu sama lain hingga mereka tidak menyadari kehadiranku sampai aku berdiri tepat di depan mereka. Selamat siang. Kelihatannya liburannya menyenangkan sekali, ya, suaraku terdengar dingin dan tajam. Bima terlonjak kaget melihatku. Wajahnya pucat pasi. Keterkejutan itu berubah menjadi rasa malu, lalu kemarahan. Susuci, kenapa kamu bisa ada di sini? Dia tergagap sambil buru-buru mendorong Rania menjauh. Rania juga terkejut, tapi dengan cepat dia kembali memasang ekspresi angkuhnya yang khas. Dia memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan menghina, lalu tersenyum sinis. Oh, jadi ini istrinya? Ternyata lebih kampungan dari fotonya. Kata-katanya serasa menamparku. Tapi aku tidak marah. Aku menatapnya lurus, lalu beralih ke Bima. Sayang, gak mau kenalin? Ini kan Mbak Rania Wijaya, putri Bapak Wijaya dari Wijaya Group. Klien penting yang sering kamu ceritakan itu. Wah, kebetulan sekali ya. Sedang rapat kerja di sini, aku sengaja menekankan kata rapat kerja. Bima tampak panik dan menarik lenganku. Suci, jangan bikin keributan di sini. Kita bicara di rumah. Rumah? Aku tertawa hambar. Kamu masih menganggap tempat itu rumah? Saat kamu bersenang-senang dengan selingkuhanmu di sini, apa kamu tahu bagaimana ibumu memperlakukanku di rumah? Apa kamu tahu kalau aku melewati hari-hari seperti di neraka? Kakakmu jangan bicara yang aneh-aneh, bentak Bima sambil melirik Rania. Saat itulah Rania bangkit, melipat tangannya di dada dengan ekspresi menantang. Sudah selesai bicaranya? Anda tidak merasa sedang mengganggu orang lain? Kalau tidak punya kemampuan menjaga suami, kenapa menyalahkan orang lain? Coba introspeksi diri sendiri. Kau?
Tenggorokanku tercekat oleh amarah. Aku kenapa? Aku muda, cantik, dan keluargaku kaya. Aku bisa memberikan hal-hal yang seumur hidupmu tidak akan pernah bisa kau berikan pada Mas Bima. Paham? Dia mendekatiku dan berbisik di telingaku dengan suara sedingin es. Perempuan kampungan sepertimu tidak pantas untuk Mas Bima. Sadar diri dan enya sana. Lalu dia mendorongku dengan keras. Aku terhuyung mundur, nyaris jatuh ke kolam renang. Bima hanya berdiri diam. Tidak ada tindakan apapun untuk menghentikannya atau melindungiku. Dia hanya menonton dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Keheningannya, persetujuannya, benar-benar membuatku putus asa. Dan pada saat itu, aku sadar semuanya tidak bisa berakhir begitu saja. Amarah yang belum pernah kurasakan sebelumnya meledak dalam diriku. Amarah itu membakar habis segalanya cinta, kesabaran, dan bahkan rasa takut. Enyah. Dua kata yang dilontarkan Rania beserta gerakan tangannya yang menghina itu menjadi pemicu bagi semua kemarahan dan penghinaan yang telah kupendam selama bertahun-tahun. Aku bukan lagi suci yang baik dan sabar. Aku menerjang Rania, menjambak rambut bergelombangnya yang pasti dirawat mahal. Siapa yang kau suruh enyah? Dasar perempuan jalang. Teriakku dengan suara serak karena marah. Rania, yang sepertinya tidak menyangka aku akan melawan, ternyata tidak selemah kelihatannya. Dia langsung mencakarku dengan kukunya yang tajam. Dasar gila? Beraninya kau menyentuhku. Kami bergumul di tepi kolam renang. Pakaian kami acak-acakan, rambut kami kusut, keributan itu menarik perhatian semua orang di sekitar. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, bahkan ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku tidak peduli. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, memberi pelajaran pada wanita rendahan ini. Suci. Hentikan. Bima, yang akhirnya sadar, berlari untuk melepaskan cengkeramanku dari Rania. Tapi alih-alih melerai kami berdua, dia justru hanya menyerangku. Dia menarik rambutku ke belakang dengan kasar. Kamu sudah gila? Belum cukup bikin malu? Rasa sakit yang hebat di kulit kepalaku membawaku kembali ke dunia nyata. Aku menatap Bima dengan nanar. Suami yang kucintai dengan segenap hatiku kini memperlakukanku seperti musuh. Dia melindungi selingkuhannya, dan aku, istri sahnya, justru dianiaya olehnya. Air mataku pecah, bukan karena sakit fisik. Luka di hatiku ribuan kali lebih perih. Kau memukulku? Demi perempuan ini? Aku tak sanggup melanjutkan kata-kataku. Rania, yang kini berada dalam lindungan Bima, menjadi semakin angkuh. Dia berdiri di belakang Bima, menunjuk-nunjukku dan menghujat. Lihat kelakuannya. Mas. Gila karena cemburu buta. Sudah mandul, tidak bisa jaga suami, sekarang malah mengamuk seperti ini. Sudah mandul. 3 kata itu bagaikan pisau yang memutus tali kewarasan terakhirku. Aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Aku menepis tangan Bima dan menerjang Rania seperti binatang yang terluka. Akan kubunuh kau. Tapi Bima lebih cepat. Dia menghalangiku, dan dengan kekuatan yang tak pernah kubayangkan, dia menamparku. Plak. Pipiku terasa panas membara, telingaku berdengung. Segalanya di sekitarku berputar. Aku terduduk lemas di lantai tepi kolam, sambil memegangi pipiku yang panas, aku mendongak menatap Bima, pria yang pernah kucintai lebih dari diriku sendiri. Matanya kini hanya dipenuhi kekejaman yang dingin. Tidak berhenti di situ. Rania, yang sudah seperti iblis, berlari dan merobek jubah tipis yang kukenakan. Rasakan. Ini akibatnya kalau macam-macam denganku, jalang, di bawah jubah yang robek, pakaian renangku terekspos. Lalu, dia, bersama pria yang pernah kusebut suami, mulai melucuti pakaianku. Mereka merobek-robeknya, tidak peduli pada jeritan putus asa dan rontaanku. Puluhan pasang mata hanya menonton, menunjuk, dan berkomentar. Aku merasa telanjang bulat. Bukan secara fisik, tetapi harga diriku yang benar-benar ditelanjangi dan diinjak-injak tanpa ampun. Aku meringkuk di lantai, berusaha menutupi tubuhku, tetapi sia-sia. Tawa kejam Rania, tatapan kosong Bima, dan bisik-bisik kerumunan orang menyatu menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Rasanya aku lebih baik mati. Tepat saat aku berada di puncak keputusasaan dan kehinaan,
Sebuah teriakan yang keras dan tegas seperti guntur menggelegar, mengalahkan semua kebisingan. Berhenti. Semua orang terkejut dan menoleh ke sumber suara. Sebuah mobil SUV hitam berhenti mendadak di pintu masuk area kolam renang, sesuatu yang mustahil karena itu adalah area terlarang bagi kendaraan. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tegap dan tinggi turun. Dia mengenakan seragam taktis berwarna hijau tua, dan di bahunya tersemat tanda pangkat komisaris polisi yang berkilau. Wajahnya tegas dengan mata hitam yang dalam, bersinar tajam dan dingin seperti bilah pedang. Aura berbahaya dan berkuasa yang memancar darinya membuat semua orang di sana menahan napas. Pria itu berjalan lurus ke arah kami. Setiap langkahnya mantap dan tak tergoyahkan. Dia tidak melirik kerumunan sedikit pun, tatapannya terkunci padaku yang masih meringkuk di lantai. Bima dan Rania membeku. Ekspresi buas mereka lenyap, digantikan oleh kebingungan dan ketakutan. "Suci, kamu tidak apa-apa?" Pria itu membuka suara. Vokalnya rendah dan hangat. Namun anehnya terasa familiar. Dia melepas jaketnya, dan dengan lembut menyelimuti tubuhku. Kehangatan dan aroma familiar dari jaket itu membuatku terkesiap. Aku mengangkat kepala dan menatap wajahnya lebih jelas. Air mataku kembali pecah. Tapi kali ini air mata kelegaan. "Mas. Mas Bayu." "Iya, ini Mas. Jangan takut lagi. Mas di sini. Bayu Aji. Kakak laki-lakiku. Kakak yang sudah 5 tahun tidak kutemui, yang kukira selalu bertugas di daerah perbatasan yang jauh. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia muncul tepat pada saat ini?" Mas Bayu membantuku berdiri. Tatapannya lembut, tetapi saat beralih ke Bima dan Rania, tatapannya menjadi sedingin es. "Kalian siapa? Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini pada adikku?" Suaranya tidak keras, tetapi mengandung ancaman yang cukup untuk membuat Bima dan Rania gemetar. Bima tergagap. Siapa Anda?" "Wanita ini istri saya. Jangan ikut campur urusan rumah tangga kami." "Istri?" Mas Bayu tertawa sinis. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kau sebut dia istri, setelah kau memukul dan menelanjanginya di depan umum bersama wanita ini? Kau ini manusia atau bukan?" Mas Bayu mendekati Bima, mengeluarkan dompet dari sakunya dan menunjukkan sebuah kartu identitas berwarna merah. "Saya Komisaris Polisi Bayu Aji, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum. Keributan di tempat umum, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan. Perlu kusebutkan semua pasal yang akan menjerat kalian? Atau kita lanjutkan di kantor polisi?" Melihat lencana polisi itu, wajah Bima dan Rania pucat pasi. Tulisan Direktorat Reserse Kriminal Umum terdengar seperti vonis mati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perempuan kampung yang selalu mereka hina memiliki seorang kakak dengan posisi yang begitu menakutkan. Mereka membeku di tempat, gemetar ketakutan. Mas Bayu tidak berkata apa-apa lagi, hanya memberi isyarat dengan matanya. 2 orang anggotanya yang juga berseragam taktis turun dari SUV dan dalam sekejap melumpuhkan Bima dan Rania. "Berlutut." Perintah Mas Bayu. Bima dan Rania tak berani melawan, kaki mereka lemas dan mereka langsung terduduk di lantai. Wajah angkuh dan buas mereka beberapa saat yang lalu kini lenyap, hanya menyisakan ketakutan yang luar biasa. Rania bahkan begitu terkejut hingga cairan hangat mengalir dari bawah rok ketatnya, membasahi lantai. Pemandangan itu, kejatuhan dan kehinaan mereka, menandai dimulainya sebuah babak baru. Babak di mana aku bukan lagi korban. Mas Bayu tidak lagi memandang 2 manusia yang seperti cacing di lantai itu. Dia memapahku yang masih gemetar ke mobilnya. "Masuk, Suci. Semuanya sudah berakhir." Jaket dinasnya yang besar membungkus tubuh mungilku, memberikan kehangatan dan rasa aman yang sudah lama tidak kurasakan. Aku menurut. Masuk ke mobil dan meringkuk di kursi penumpang. Mas Bayu tidak membawaku kembali ke resor neraka itu ataupun ke motel tempatku menginap. Tanpa bertanya apapun, dia diam-diam mengemudikan mobil, membawaku pergi dari tempat yang penuh kenangan memalukan itu. Mobil melaju menuju sebuah kompleks perumahan dinas polisi yang dijaga ketat, perumahan untuk para perwira tinggi. Mas Bayu menghentikan mobil di depan sebuah rumah dengan taman kecil yang dipenuhi bunga bougainville. "Ini rumah dinasku. Istirahatlah di sini beberapa hari untuk memulihkan diri. Tempat ini benar-benar aman, tidak akan ada yang mengganggumu."
Dia membukakan pintu mobil dan membantuku masuk ke dalam. Rumah itu sederhana dan rapi, segalanya mencerminkan kedisiplinan seorang perwira. Mas Bayu mengantarku ke kamar tamu. Di atas tempat tidur, sudah tersedia satu set pakaian bersih, mandi dan istirahatlah. Aku akan buatkan bubur di dapur. Kamu lapar? Kan? Selesai berkata begitu, dia berbalik, memberiku ruang untuk sendiri. Aku berdiri di bawah pancuran air hangat, membersihkan tubuhku yang penuh luka cakaran dan lebam. Aku menggosoknya dengan keras, seolah ingin membersihkan semua kotoran dan hinaan yang kualami. Tapi bagaimana cara membersihkan luka di hati? Di cermin, wanita yang kulihat benar-benar menyedihkan. Rambut acak-acakan, mata bengkak, bibir berdarah. Tapi jauh di dalam matanya, api kebencian menyala-nyala. Aku tidak akan hancur. Aku harus hidup. Hidup untuk membuat mereka membayar semuanya. Setelah mandi dan berganti dengan pakaian yang disiapkan Mas Bayu, aku keluar, di meja makan, semangkuk bubur ayam mengepul. Aroma gurihnya membuat perutku bergejolak, aku duduk dan mengangkat sendok dengan tangan gemetar. Sudah berapa lama aku tidak makan makanan hangat yang dimasak oleh seseorang? Sudah berapa lama aku tidak diperhatikan seperti ini? Aku makan bubur itu dengan lahap. Air mata mengalir di pipiku, bercampur dengan rasa asin bubur. Mas Bayu duduk di seberangku. Tidak makan, hanya menatapku dengan sorot mata penuh iba. 5 tahun ini? Bagaimana kehidupanmu? Tanyanya setelah aku menghabiskan mangkuk kedua. Pertanyaan itu bagaikan kunci yang membuka bendungan tekanan dan kesedihan yang telah lama kupendam. Aku menangis meraung-raung seperti anak kecil. Aku menceritakan segalanya pada Mas Bayu, hinaan ibu mertua, kelemahan Bima, hari-hari di mana aku harus bekerja hingga larut malam, meja makan yang penuh air mata. Aku ceritakan bagaimana pengorbananku, usahaku menjadi istri dan menantu yang baik, dibalas dengan pengabaian dan pengkhianatan. Mas Bayu mendengarkan dalam diam. Kedua tangannya terkepal erat, urat-urat di punggung tangannya menonjol. Dia tidak memotong ceritaku, menungguku sampai aku menumpahkan segalanya. Ketika aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk menangis, dia menyodorkan segelas air hangat, dan berkata dengan suara yang parau karena marah, namun penuh kasih sayang, ini salah Mas. Mas terlalu abai. Mas pikir kamu sudah membangun rumah tanggamu sendiri, sudah ada yang menjagamu, jadi Mas tidak terlalu khawatir. Mas tidak menyangka. Dia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Orang itu dan keluarganya, tidak akan Mas biarkan. Mas mau melakukan apa? Tanyaku dengan suara serak. Bima dan selingkuhannya itu sudah diamankan atas tuduhan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Tapi itu baru permulaan. Mas Bayu menatapku dengan tatapan tegas. Mas akan membantumu mengurus perceraian. Mas akan membantumu mendapatkan kembali semua yang menjadi hakmu, harta dan kehormatanmu. Dan Mas akan membuat mereka membayar setiap tetes air matamu. Tapi sebelum itu, kamu harus kuat. Jangan lemah lagi, ubah rasa sakit ini menjadi kekuatan. Mengerti? Aku menatap mata kakakku, pahlawan yang telah menyelamatkanku. Aku melihat tekad sekeras batu dan perlindungan tanpa syarat di matanya. Aku tidak lagi sendirian. Aku mengangguk dengan tegas. Aku mengerti, Mas. Aku tidak akan menangis lagi, mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menginjak-injakku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Di dalam kamar yang sunyi dan aman, aku tahu di luar sana, kakakku sedang membereskan segalanya untukku. Keesokan paginya saat aku bangun, Mas Bayu sudah berangkat kerja. Dia meninggalkan sarapan di meja beserta sebuah catatan. Istirahatlah. Siang nanti Mas pulang. Mas sudah mulai menyelidiki perusahaan Bima dan keluarganya. Kita akan susun rencana. Melihat tulisan tangan kakakku, keyakinan yang kuat tumbuh di hatiku. Sandiwara baru saja dimulai. Tapi kali ini, sutradaranya bukan mereka, melainkan kami berdua. Dan aku tidak ragu. Selama ada orang seperti Mas Bayu di sisiku, akhir dari sandiwara ini adalah kehancuran total keluarga Bima Prakoso. Selama beberapa hari berikutnya di rumah dinas Mas Bayu, aku perlahan menemukan diriku kembali. Tidak ada omelan ibu mertua,
Tidak ada sikap patriarkis Bima, aku hidup di ruang yang tenang dan dihargai. Mas Bayu sibuk dengan pekerjaannya, tetapi dia selalu berusaha makan siang bersamaku, dan setiap kali dia membawa data-data hasil penyelidikannya. Ternyata, perusahaan tempat Bima menjadi manajer, Prakoso Jaya Konstruksi, yang dipimpin ayahnya, tidak sebersih kelihatannya. Perusahaan itu memang atas nama ayah Bima, tetapi operasional sebenarnya dipegang oleh paman mereka, seorang mantan preman. Di permukaan, mereka mengerjakan proyek konstruksi swasta, tapi di belakangnya penuh dengan praktik pencucian uang, permainan proyek, dan terutama korupsi material bangunan, jelas Mas Bayu sambil menyerahkan setumpuk dokumen. Lihat ini, mereka menggelembungkan harga material, menggunakan material kualitas rendah yang tidak sesuai standar, lalu selisihnya diambil. Uang itu tidak masuk ke pembukuan perusahaan, tapi mengalir ke rekening pribadi Bima, ayahnya, dan pamannya itu. Semakin ku dengar, semakin aku merasa mual. Ternyata kekayaan dan kesuksesan yang mereka banggakan dibangun di atas kebohongan dan uang kotor. Dan ini bagian yang menarik, kata Mas Bayu sambil membalik halaman berikutnya. Saat ini Prakoso Jaya Konstruksi sedang mati-matian mengejar tender sebuah proyek yang sangat besar. Proyek revitalisasi sebuah kawasan di pinggiran Jakarta. Proyek inti pemerintah kota yang didanai APBD. Kalau mereka berhasil memenangkannya, mereka tidak hanya akan meraup keuntungan besar, tapi juga bisa melegalkan banyak uang haram mereka. Lalu, apa rencana kita? Tanyaku. Mas Bayu tersenyum dengan keyakinan seseorang yang memegang semua kartu. Sederhana. Kita buat mereka gagal mendapatkan proyek itu. Bukan hanya itu, kita akan bongkar semua kebusukan mereka di forum tender itu sendiri. Rencana disusun dengan sangat detail dan rapi. Mas Bayu, sebagai seorang detektif, menganalisis setiap kelemahan dalam dokumen Prakoso Jaya Konstruksi. Dia menemukan bahwa untuk menekan harga penawaran, mereka berencana menggunakan semen dan besi baja yang tidak memenuhi standar, yang bisa sangat membahayakan keselamatan. Inilah tumit Achilles mereka, kata Mas Bayu. Tapi bagaimana kita bisa membuktikannya? Tanyaku cemas. Tenang saja. Mas Bayu menepuk pundakku. Ada caranya. Tidak ada rahasia yang sempurna di dunia konstruksi. Aku punya informan sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, Mas Bayu hampir tidak pernah di rumah. Dia sibuk dengan pertemuan-pertemuan rahasia, dan aku pun tidak tinggal diam. Aku juga harus punya peran dalam rencana ini. Aku mulai menyelidiki perusahaan konstruksi lain yang ikut dalam tender. Aku menemukan sebuah perusahaan bernama Taman Konstruksi. Kecil, tetapi punya reputasi yang sangat baik. Mereka punya tim teknis yang handal, tetapi lemah dalam hal modal dan koneksi. Aku memutuskan untuk mendekati mereka. Karena aku tidak bisa maju sendiri, aku meminta bantuan seorang teman lama yang berprofesi sebagai pengacara untuk mewakiliku. Aku akan menjadi investor rahasia di Taman Konstruksi, memberikan mereka kemampuan finansial untuk bersaing secara adil. Sebagai imbalannya, mereka harus menggunakan material kualitas terbaik dan menawarkan harga yang wajar. Aku ingin membuktikan bahwa bisnis yang jujur bisa menang. Sementara itu, setelah beberapa hari ditahan, Bima dan Rania dibebaskan dengan jaminan. Sepertinya ayah Rania, Bapak Wijaya, telah menggunakan uangnya untuk campur tangan. Suasana di rumah Bima yang baru saja kembali seperti gunung berapi yang siap meletus. Ibu Yanti, yang mengetahui perselingkuhan dan penahanan putranya, mengamuk sejadi-jadinya. Tapi, bukan Bima yang disalahkannya, melainkan aku. Dia menelepon semua kerabat, menyebarkan fitnah bahwa akulah yang berselingkuh, dipukuli oleh selingkuhanku, lalu menuduh suamiku sendiri. Dengan tak tahu malunya, dia memutarbalikkan fakta, mengubahku dari korban menjadi pelaku. Tapi aku tidak lagi peduli dengan kata-kata seperti itu. Aku tahu, sebentar lagi semua kebohongannya akan menjadi bahan tertawaan. Akhirnya, hari tender pun tiba. Presentasi tender diadakan dengan megah di Aula Balai Kota, dihadiri oleh para pejabat dan perwakilan dari berbagai perusahaan konstruksi. Aku tidak datang ke sana, Mas Bayu berkata. Dia yang akan menyutradarai semuanya, tanpa perlu aku muncul. Aku memantau seluruh situasi dari rumah melalui tautan siaran langsung rahasia yang dikirimkan Mas Bayu.
Aku melihat Bima dan ayahnya duduk di barisan paling depan dengan ekspresi penuh percaya diri. Mereka sepertinya yakin proyek itu akan menjadi milik mereka, berkat penawaran harga yang sangat rendah dan koneksi yang sudah mereka atur. Rapat dimulai, dan satu persatu perusahaan melakukan presentasi. Saat giliran Prakoso Jaya Konstruksi, Bima naik ke podium dan dengan berapi-api berbicara tentang proyek yang sempurna, kawasan impian yang akan dibangun dengan biaya terendah. Dia sama sekali tidak tahu bahwa kata-katanya yang indah itu akan segera menjadi bukti yang memberatkan kejahatannya sendiri. Setelah presentasi Bima selesai, bahkan sebelum tepuk tangan mereda, seseorang dari tim audit internal kota yang sudah dihubungi Mas Bayu sebelumnya tiba-tiba berdiri. Saya punya beberapa pertanyaan untuk perwakilan dari Prakoso Jaya Konstruksi. Aula seketika hening. Auditor itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam yang langsung menukik ke masalah kualitas material. Bima mulai panik, keringat dingin membasahi dahinya. Lalu, sang auditor melancarkan serangan pamungkas. Dia memutar sebuah video di layar proyektor besar. Video itu adalah rekaman tersembunyi yang menunjukkan pengiriman semen dan besi berkualitas rendah ke gudang rahasia milik Prakoso Jaya Konstruksi. Setelah itu, hasil uji laboratorium dari lembaga independen muncul di layar, menyatakan bahwa material tersebut sama sekali tidak layak untuk konstruksi. Aula menjadi gempar. Bima membeku di atas podium dengan wajah pucat, sementara ayahnya yang duduk di bawah tampak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sandiwara telah berakhir. Peluru pertama kami tepat mengenai sasaran. Kejatuhan Prakoso Jaya Konstruksi di forum tender itu lebih cepat dan lebih memalukan dari yang kubayangkan. Segera setelah video bukti diputar, pimpinan rapat langsung mengumumkan bahwa Prakoso Jaya Konstruksi didiskualifikasi dari tender. Tidak hanya itu, seluruh materi kasus, termasuk bukti penggunaan material di bawah standar, segera dilimpahkan ke polisi untuk penyelidikan. Bima dan ayahnya langsung digiring untuk diinterogasi di tempat. Aku menonton dari layar laptopku saat mereka dibawa oleh polisi di tengah bisik-bisik semua orang di aula. Di hatiku, bukan rasa puas yang kurasakan, melainkan sebuah kekosongan yang dingin. Inilah harga dari keserakahan dan kebodohan. Taman Konstruksi, dengan portofolio yang solid dan harga yang wajar, akhirnya memenangkan proyek tersebut. Kemenangan mereka membuktikan bahwa kejujuran dan integritas selalu punya tempat. Berita skandal Prakoso Jaya Konstruksi menyebar secepat api. Media online berlomba-lomba merilis berita, dan komunitas terkait menjadi heboh. Nama Prakoso Jaya Konstruksi yang dulu menjanjikan, dalam sekejap menjadi simbol penipuan dan korupsi. Klien-klien lain yang mendengar berita itu bergegas memutuskan hubungan. Setelah diinterogasi seharian dan dibebaskan, krisis yang lebih besar menanti Bima dan ayahnya. Tekanan pembayaran utang bank, tagihan dari pemasok, tuntutan gaji dari karyawan, semuanya datang bersamaan. Rumah mewah mereka tak lama kemudian dikepung oleh para penagih utang. Di tengah badai ini, alih-alih bersatu menyelesaikan masalah, keluarga mereka justru mulai saling menyalahkan. Ibu Yanti, yang selalu membanggakan kekayaan keluarganya, kini menghadapi kebangkrutan. Dia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi nyonya besar. Semua kemarahan dan kekecewaannya dilimpahkan pada Bima dan aku. Ini semua gara-gara kamu, gara-gara kamu bawa perempuan sial itu ke rumah ini, keluarga kita jadi hancur begini. Urus istri satu saja tidak becus, sampai menghancurkan keluarga, dasar anak tidak berguna. Bima, yang sudah putus asa, tidak tahan lagi dengan tuduhan ibunya. Salahku? Memangnya Mama tidak salah? Kalau saja Mama tidak sekasar itu pada Suci, kalau saja Mama tidak menghinanya, apa dia akan bertindak sejauh ini? Mama introspeksi diri sajalah. Pertengkaran mereka berlangsung berjam-jam, diwarnai suara piring pecah dan makian yang memenuhi rumah. Hubungan ibu dan anak yang dulu begitu lengket kini hanya menyisakan saling tuding dan menyalahkan. Lalu bagaimana dengan si selingkuhan tak tahu malu, Rania Wijaya? Begitu mendengar berita krisis Prakoso Jaya Konstruksi, dia menghilang tanpa jejak. Dia memblokir nomor Bima dan menghapus semua foto kebersamaan mereka di media sosial. Cinta yang dia keluar-keluarkan ternyata hanyalah perasaan murahan yang ada selama uang dan status Bima masih ada. Begitu kapal Prakoso Jaya Konstruksi tenggelam, tikus pintar sepertinya segera melompat mencari kapal lain. Bima hancur total. Dia kehilangan pekerjaan,
kehilangan kekasih, dan sekarang keluarga yang diandalkannya pun hancur berantakan. Dia mulai tenggelam dalam alkohol, dia tidak bekerja, hanya minum-minum di rumah dan bertengkar dengan ibunya. Saat mabuk, dia menyalahkan segalanya padaku. Dia meneleponku puluhan kali, terkadang memohon agar aku kembali, terkadang mengancam akan membunuhku. Gara-gara kamu yang menghancurkan semuanya, cepat kembali. Kalau tidak, aku akan mencarimu dan membunuhmu. Ancaman gilanya membuatku sedikit takut, tapi Mas Bayu menenangkanku. Tenang saja, aku sudah menyuruh orang untuk mengawasinya. Dia hanya anjing gila yang menggonggong. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa padamu. Mas Bayu benar. Bima kini hanyalah cangkang kosong. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, tapi dia juga tidak punya kekuatan untuk menyakitiku. Aku tidak pernah menjawab telepon atau membalas pesannya. Aku tahu, keheninganku, ketenanganku, adalah hukuman paling kejam untuknya. Semakin dia mengamuk, semakin dia menderita, pembalasanku menjadi semakin sempurna, tapi aku tidak pernah menyangka, di ujung keputusasaan, ibu mertuaku akan merencanakan sesuatu yang lebih licik dan jahat darinya. Sebuah rencana yang sekali lagi mengincar kehormatan dan nama baikku. Krisis mereka tak kunjung berakhir. Setelah Prakoso Jaya Konstruksi dibekukan, para kreditur semakin gencar mengejar, dan rumah mereka menjadi sasaran lemparan cat dan kotoran. Mereka seketika menjadi objek cemoohan dan hinaan. Dalam situasi ini, ibu mertuaku, alih-alih mencari solusi, justru memikirkan ide gila. Dia percaya bahwa semua bencana ini disebabkan olehku, si perempuan sial. Dan untuk menyelesaikan masalah, dia merasa harus menyingkirkanku, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang lebih jahat, merusak nama baikku hingga aku tidak bisa lagi mengangkat kepala, dan dengan begitu, merebut kembali putranya. Suatu sore, saat aku sedang di rumah dinas Mas Bayu, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Aku ragu untuk menjawabnya, tapi sesuatu mendorongku untuk menekan tombol hijau. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita parubaya yang panik. Halo? Betul ini dengan Mbak Suci? Saya Hana. Mbak, yang dulu tinggal di depan rumah. Aku sedikit terkejut. Ibu Hana adalah tetangga di depan rumah kami dulu. Kami hanya sebatas saling sapa, tidak akrab. Iya, betul. Ada apa ya Bu? Mbak Suci, cepat pulang, Mbak. Ibu mertua Mbak kondisinya parah sekali. Suara Ibu Hana terdengar sangat cemas. Tadi beliau pingsan di lorong. Sudah dibawa masuk ke dalam rumah sama warga, tapi dari tadi manggil-manggil nama Mbak Suci terus. Sepertinya penyakit jantungnya kumat. Penyakit jantung? Aku belum pernah mendengar ibu mertuaku punya penyakit jantung. Firasatku mengatakan ada yang aneh, tapi sejahat apapun dia, aku tidak bisa mengabaikan orang tua yang sedang sakit. Aku segera memberitahu Mas Bayu, dan bergegas naik taksi ke rumah lama kami. Sesampainya di sana, aku melihat beberapa tetangga berkumpul di depan pintu rumah kami dengan wajah cemas. Ibu Hana melihatku dan berlari menghampiri. Syukurlah sudah datang. Beliau ada di dalam, kelihatannya kritis sekali. Saat aku membuka pintu dan masuk, aku membeku melihat pemandangan di dalam. Ibu mertuaku terbaring di sofa dengan mata terpejam, wajahnya pucat sambil memegangi dada dan mengerang kesakitan. Bima ada di sampingnya, dengan wajah cemas terus memijat ibunya. Ma, yang kuat, Ma. Suci sudah datang. Melihatku, Bima langsung berdiri dan berkata dengan nada menyalahkan, dari mana saja kamu baru datang? Jantung Mama kambuh. Kondisinya gawat. Kata dokter harus segera dibawa ke UGD. Aku menatap mereka bergantian. Sandiwara yang begitu sempurna. Tapi aku bukan lagi Suci yang naif. Aku berjalan dengan tenang ke sisi sofa, tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun, dan berkata pelan, kalau ibu sakit, kenapa tidak panggil ambulans? Kenapa malah panggil saya? Saya kan bukan dokter. Kata-kataku membuat Bima dan ibu mertuanya terdiam sejenak. Ibu mertuaku sedikit membuka matanya dan menatapku tajam, lalu kembali memejamkan mata dan mengerang. Bima beralasan dengan canggung, itu, Mama ingin bertemu kamu dulu, katanya ada hal penting yang mau dibicarakan. Oh, begitu? Kalau begitu, lebih baik kita cepat bawa ke rumah sakit, aku mengeluarkan ponsel.
Biar saya panggilkan ambulans? Tidak. Tidak usah. Sudah tidak apa-apa. Tiba-tiba ibu mertuaku bangkit duduk dan menepis tanganku. Sudah mendingan sekarang. Mungkin cuma masuk angin. Dia tidak lagi tampak sakit, hanya menatapku dengan curiga. Aku mau bicara berdua denganmu. Dia memberi isyarat pada Bima dan para tetangga untuk keluar. Setelah hanya kami berdua di ruangan itu, dia membuang akting lemahnya dan kembali ke wajah aslinya yang jahat. Sekarang kau puas? Geramnya. Sudah menghancurkan keluarga kami sampai seperti ini, puas kau? Aku melipat tangan di dada dan menatapnya dengan tenang. Bu, yang menghancurkan keluarga ini bukan saya, tapi ibu dan anak ibu sendiri, keserakahan dan kejahatan kalian berdua. Kau. Beraninya kau. Dia berdiri dan menunjuk-nunjukku. Dengar baik-baik. Jangan pernah bermimpi untuk bercerai dari anakku. Harta rumah ini, kalau kau mau, ambil semua. Tapi kau harus segera cabut gugatanmu, dan bilang ke polisi kalau semuanya hanya salah paham. Kau harus bereskan masalah perusahaan kami. Kalau tidak, dia tersenyum licik. Akan kutunjukkan padamu penderitaan yang lebih parah dari kematian. Ancamannya, alih-alih membuatku takut, justru membuatku semakin jijik. Apa dia pikir aku masih bisa dibeli dengan uang dan harta untuk menjadi boneka keluarganya? Mimpi saja, aku tertawa sinis, saya tidak butuh semua itu, yang saya inginkan adalah kebebasan dan keadilan. Dan saya tidak akan pernah menyerah. Kau? Wajahnya memerah karena marah. Tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka dan Bima masuk. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri beberapa pria berwajah sangar dengan tato di lengan. Firasat buruk membuatku membeku. Bima mengunci pintu dan menatapku dengan tatapan gila. Kau sendiri yang menolak jalan damai. Jangan salahkan aku. Dia memberi isyarat pada kedua pria itu. Mereka tersenyum mesum dan berjalan mendekatiku. Aku mundur, hingga punggungku menabrak dinding. Kalian mau apa? Inilah rencana mereka yang sebenarnya. Akting sakit itu hanyalah jebakan untuk memancingku datang sendirian. Mereka ingin menaklukkanku dengan kekerasan. Menghadapi dua preman dan tatapan gila Bima, aku sadar telah masuk ke dalam perangkap mematikan. Rasa takut menyelimutiku, tetapi logikaku berbisik untuk tetap tenang. Berteriak atau memohon sekarang hanya akan membuat mereka semakin besar kepala. Aku menatap mata Bima lurus-lurus, dan berkata dengan suara yang kuusahakan tidak bergetar. Bima. Kamu sudah gila? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini penyekapan ilegal. Bima tertawa kejam. Penyekapan? Ayolah Suci. Ini cuma pertengkaran suami istri biasa. Hari ini, kau pilih, cabut gugatan dan turuti kata mama, atau... Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya melirik kedua preman itu. Tatapan itu sudah menjelaskan segalanya. Kau pikir dengan cara ini aku akan takluk? Tanyaku. Tanganku diam-diam masuk ke saku, meraba ponsel yang sudah dalam mode merekam suara. Aku sudah belajar untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Takluk atau tidak, kita lihat saja nanti, sahut ibu mertuaku yang duduk di sofa dengan ekspresi puas. Benar kata Bima. Beri saja dia pelajaran. Biar dia tahu kalau di dunia ini ada hukum keluarga Prakoso. Kedua preman itu semakin dekat. Punggungku sudah menempel di dinding. Tak ada tempat untuk lari. Pria dengan bekas luka di wajahnya mengulurkan tangannya yang kasar dan penuh tato untuk menangkapku. Tepat pada detik-detik menegangkan itu, terdengar suara gebrakan yang sangat keras. Brak. Pintu depan rumah kami yang kokoh, terlepas dari engselnya karena sebuah kekuatan dahsyat, terbang ke dalam dan menabrak dinding. Bima, ibunya, dan kedua preman itu terperanjat dan menoleh ke arah pintu. Di sana, berdiri kakakku, Bayu Aji, dengan sosok gagah perkasa laksana dewa. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, satu tim polisi bersenjata lengkap berdiri dengan ekspresi sangar. Semua jangan bergerak, tangan di atas kepala. Suara Mas Bayu menggema, tegas dan berwibawa seperti baja. Segalanya di ruangan itu membeku. Bima, ibunya, dan kedua preman itu mengangkat tangan sambil gemetar, wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana polisi bisa datang secepat ini? Mas Bayu tidak melirik mereka. Dia langsung berjalan ke arahku,
melepas jaketnya dan menyampirkannya di pundakku. "Kamu tidak apa-apa?" Aku menggeleng. Air mata ketakutan dan kelegaan pecah. "Bagaimana? Bagaimana Mas bisa tahu? Aku sudah memasang pelacak di ponselmu. Aku curiga saat kamu kembali ke sini sendirian. Jadi aku sudah menyiagakan tim di sekitar sini. Saat kamu menekan tombol rekam tadi, itu adalah sinyalnya." Mas Bayu menjelaskan singkat, lalu menatap Bima dengan sorot mata setajam silet. "Bima Prakoso, nyalimu besar juga ya. Berani-beraninya kau melakukan balas dendam pribadi di wilayahku?" Bima gemetar hingga giginya bergemeletuk. "Ampun, Bang. Tadi cuma bercanda." "Bercanda?" Mas Bayu tertawa sinis. "Menyewa preman untuk menyekap dan mengancam istrimu kau sebut bercanda? Kau tahu berapa tahun kau akan membusuk di penjara dengan semua tuduhan ini?" Mas Bayu memberi perintah pada anak buahnya. "Borgol semuanya, bawa ke kantor." Baru saat itulah ibu mertuaku sadar dan terduduk di lantai, meratap. "Aduh, anakku. Pak polisi, salah tangkap. Menantu saya ini yang selingkuh." "Pak, dia yang salah. Anak saya cuma mau kasih pelajaran sedikit saja." Seorang polisi muda mendekat dan berkata dengan dingin. "Bu, semua kebenarannya kita buktikan di kantor polisi. Untuk sekarang, ibu kami tahan atas tuduhan turut serta dalam tindak kejahatan." Ibu mertuaku terdiam. Mereka berdua, beserta kedua preman itu, digiring keluar dengan tangan terborgol di depan para tetangga yang menonton. Saat melewatiku, Bima menatapku dengan tatapan campuran antara benci dan putus asa. Mungkin, saat itulah dia sadar telah melewati batas yang tak bisa kembali, dan telah menjerumuskan dirinya dan keluarganya ke jalan buntu. Sandiwara sakit, ibu mertuaku berakhir dengan cara yang paling tragis. Mereka mencoba menghinakanku, tapi pada akhirnya merekalah yang menjadi penjahat sesungguhnya dan kehilangan kebebasan. Aku berdiri di tengah rumah yang porak-poranda dengan perasaan campur aduk. Badai sepertinya telah berlalu, tapi aku tahu, pertarunganku belum selesai. Setelah Bima dan ibunya dibawa, rumah menjadi sunyi. Namun keheningan itu terasa mencekam. Pintu yang hancur, perabotan yang berantakan semua menjadi saksi bisu sandiwara mengerikan tadi. Mas Bayu tidak membiarkanku sendirian, dia membawaku kembali ke rumah dinasnya yang aman. "Istirahatlah. Urusan di kantor polisi biar aku yang tangani. Kali ini mereka tidak akan bisa lolos." Aku mempercayai kata-kata kakakku. Dengan bukti rekaman suara, kesaksianku, dan tuduhan melawan petugas, mustahil bagi mereka untuk mengelak. Namun, ada kekhawatiran lain di benakku. Rania Wijaya, selingkuhan Bima. Dia memang menghilang sejak skandal Prakoso Jaya Konstruksi, tapi aku tahu sifat liciknya. Dia tidak mungkin tinggal diam. Firasatku mengatakan dia sedang menyiapkan serangan lain, mengincar titik terlemahku. Dan firasatku benar. Beberapa hari kemudian, saat aku mulai merasa tenang, sebuah artikel mengejutkan muncul di sebuah media gosip online dan menyebar secepat kilat di media sosial. Judulnya yang provokatif langsung menarik perhatianku. Eka Eksklusif, CEO, wanita perusahaan konstruksi ternama rebut suami orang, aniaya istri sah hingga keguguran. Artikel itu memang tidak menyebut namaku secara langsung, hanya CEO wanita inisial S, tapi dengan menyebut taman konstruksi dan proyek revitalisasi, semua orang bisa menebak itu adalah aku. Isinya penuh dengan kebohongan yang keji. Aku digambarkan sebagai pelakor yang menggunakan uang dan kekuasaan untuk merayu Bima yang saat itu memiliki keluarga bahagia. Istri sah dalam cerita itu tidak lain adalah Rania Wijaya. Artikel itu dengan dramatis menceritakan bagaimana Rania menderita, bagaimana dia dianiaya dengan kejam olehku di resor Bali hingga keguguran anak pertamanya dengan Bima. Artikel itu dilengkapi dengan foto Rania terbaring lemah di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat sambil memegang sebuah foto USG yang buram. Duniaku serasa terbalik. Keguguran, penganiayaan, perselingkuhan semuanya adalah kebohongan menjijikkan. Mereka memutarbalikkan hitam menjadi putih, menjadikanku pelaku dan si selingkuhan menjadi pahlawan wanita yang malang. Publik, yang mudah tersulut oleh cerita sensasional, langsung menghujaniku dengan hujatan, "Hah, cantik dan sukses buat apa kalau ternyata pelakor?"
Rebut suami orang terus bikin anaknya keguguran, bukan manusia. Boikot taman konstruksi. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan berbisnis. Taman konstruksi, perusahaan yang kubangun dengan seluruh gairahku, seketika ikut terkena imbasnya. Telepon di ponsel dan kantorku tidak berhenti berdering, klien-klien mulai bertanya-tanya. Para wartawan memburuku tanpa henti. Aku seolah tenggelam dalam badai fitnah dan tuduhan. Suci, tenang. Ini jebakan yang sangat terencana, kata Mas Bayu di telepon. Suaranya tegar laksana batu karang di tengah badai. Karena mereka tidak bisa menang secara langsung, mereka menggunakan permainan media kotor seperti ini, tujuannya merusak reputasimu, membuatmu kehilangan segalanya. Tapi foto USG itu. Aku tergagap. Palsu. Potong Mas Bayu dengan tegas. Aku sudah memeriksanya. Wanita itu tidak pernah hamil. Dia bekerja sama dengan sebuah klinik swasta untuk memalsukan dokumen. Mereka pikir, sekali berita ini meledak, publik akan percaya, dan kita tidak akan punya cara untuk membuktikan kalau kita tidak bersalah. Tapi mereka salah. Mas Bayu berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan. Suci, kamu percaya sama Mas, kan? Mas tidak akan membiarkan mereka berhasil. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap tenang. Jangan ladeni wawancara apapun, jangan berdebat di media sosial. Diam saja. Kebenaran akan terungkap. Teleponku tutup, tapi hatiku masih kalut. Namun kata-kata kakakku menjadi peganganku. Benar, aku tidak boleh hancur oleh fitnah kotor ini. Aku harus percaya pada Mas Bayu, dan pada keadilan, tapi aku tidak menyangka, cara kakakku mengungkap kebenaran akan begitu dramatis dan mengejutkan. Sementara badai media menerpaku dari segala arah, Mas Bayu justru diam seribu bahasa. Dia tidak memberikan klarifikasi, juga tidak mengizinkanku melakukannya. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat jatuh, hanya itu yang dia katakan padaku. Keheningan kami membuat pihak Rania semakin besar kepala. Dia terus-menerus tampil di media, dengan berlinang air mata menceritakan penderitaannya kehilangan anak dan kekejamanku. Ayahnya, Bapak Wijaya, juga ikut membela putrinya, menyatakan akan menuntutku sampai tuntas demi keadilan. Mereka berhasil membentuk opini publik yang kuat, menggiringku menjadi penjahat yang tak termaafkan. Dan Rania memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkas. Dia secara resmi melaporkanku ke polisi atas tuduhan penganiayaan yang menyebabkan kematian janin. Aku menerima surat panggilan. Pada hari aku datang ke kantor polisi untuk diperiksa, puluhan wartawan sudah menunggu di gerbang depan. Mereka mengerumuniku, menyodorkan kamera dan mikrofon, melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam. Mbak Suci, ada yang ingin disampaikan terkait tuduhan penganiayaan dan keguguran? Kenapa selama ini Anda diam saja? Aku tidak menjawab, hanya berjalan masuk dalam lindungan petugas. Pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan interogasi yang kecil dan pengap. Di seberangku, duduk Rania dan seorang pengacara yang tampak sangat licin. Dia masih memainkan peran korban dengan sempurna, menangis sambil menceritakan kebohongannya dengan lancar. Dia menyerahkan surat keterangan keguguran dari klinik swasta, dan foto-foto luka lebam yang sebenarnya adalah luka dari perkelahian kami sebagai bukti. Semua bukti tampak memberatkanku. Penyidik menatapku dengan curiga dan bertanya, Saudari Suci, adakah yang ingin Anda sampaikan? Tepat pada saat itu, pintu ruang interogasi terbuka, dan Mas Bayu, dengan seragam lengkapnya, masuk. Di belakangnya, seorang pria berpakaian sipil membawa sebuah tas kerja. Selamat siang, saya Komisaris Polisi Bayu Aji. Saya datang untuk menyerahkan beberapa barang bukti terkait kasus ini. Suara Mas Bayu penuh wibawa. Dia memberi isyarat pada pria yang bersamanya. Pria itu membuka tasnya, mengeluarkan laptop, dan menyambungkannya ke monitor besar di ruangan itu. Saudara penyidik, dan Anda, Rania Wijaya, kata Mas Bayu sambil menatap Rania dengan tajam. Anda mengaku dianiaya oleh adik saya di Resor X pada tanggal 15 bulan lalu hingga keguguran, benar? Rania, masih dengan ekspresi pilu, mengangguk. Benar, Pak? Wanita itu yang memukul saya. Begitu ya? Potong Mas Bayu. Kalau begitu, tolong jelaskan video ini. Mas Bayu menekan tombol putar. Sebuah video muncul di monitor.
Video itu adalah rekaman CCTV dari sebuah klub malam di Kemang, pada tanggal 14, sehari sebelum kejadian. Dalam video itu, Rania sedang menari liar di lantai dansa, menenggak minuman langsung dari botolnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita hamil. Wajah Rania mulai berubah. Dia tergagap. Itu belum selesai, kata Mas Bayu, lalu memutar video berikutnya. Kali ini, rekaman CCTV dari resor itu sendiri, yang diambil hanya beberapa jam sebelum aku tiba. Dalam video itu, Rania melakukan salto berbahaya dari tepi kolam renang dan melompat ke air. Sebuah tindakan yang mustahil dilakukan oleh seorang wanita hamil. Kini Rania benar-benar kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat seperti mayat, tapi serangan pamungkasnya belum berakhir. Mas Bayu memutar video terakhir. Rekaman tersembunyi dari percakapan Rania dengan dokter di klinik swasta yang mengeluarkan surat keterangan palsu. Suara Rania terdengar jelas. "Dok, tulis saja begini, hamil 6 minggu, keguguran akibat benturan dari luar. Saya jamin dokter tidak akan rugi." Dokter itu terdengar ragu. "Tapi, Mbak, pemalsuan surat keterangan itu ilegal. Apa yang dokter takutkan? Dengan surat ini saja, hidup perempuan kampung itu bisa hancur. Ayah saya yang akan urus semuanya." Tenang saja, layar menjadi gelap, dan ruang interogasi diliputi keheningan. Penyidik, pengacara Rania, dan Rania sendiri, semua terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mas Bayu berdiri, dan dengan suara sedingin vonis hakim, dia berkata, "Pemalsuan dokumen, laporan palsu, pencemaran nama baik. Saudara penyidik, sekarang sudah jelas siapa penjahat yang sebenarnya. Serangan balik kakakku berhasil dengan sempurna. Aku, yang tadinya menjadi tertuduh, kini menjadi pelapor. Rania, sang pahlawan wanita yang malang, kini terbongkar kedoknya sebagai penipu yang tak tahu malu. Jebakan yang dia gali untukku akhirnya runtuh menimpa kepalanya sendiri." Pembalikan fakta yang dramatis di kantor polisi itu menimbulkan kehebohan yang lebih besar dari berita bohong sebelumnya. Rania dan dokter yang berkomplot dengannya langsung ditahan atas tuduhan laporan palsu dan pemalsuan dokumen. Semua bukti video yang diserahkan Mas Bayu diberitakan secara masif oleh media-media besar. Opini publik berbalik 180 derajat. Panah hujatan kini beralih dari aku ke Rania dan keluarganya. Gelar anak konglomerat yang melekat padanya digantikan oleh label memalukan, pelakor tak tahu malu, penipu keguguran palsu. Orang-orang mulai mengorek masa lalunya yang kelam, hubungan dengan banyak pria, riwayat aborsi berkali-kali. Ternyata, bayi di dalam perutnya hanyalah produk imajinasi liarnya. Yang paling terpukul adalah ayah Rania, Bapak Wijaya. Baginya yang sangat menjaga citra dan nama baik, skandal yang dilakukan putrinya adalah aib yang tak terhapuskan. Saham Wijaya Group anjlok, dan para mitra bisnis mulai menjauh. Dia mencoba menggunakan uang dan koneksinya untuk meredam kasus ini dan menutupi kesalahan putrinya. Tapi lawannya kali ini bukan lagi gadis desa yang lemah, melainkan Kompol Bayu Aji, seorang detektif yang bertekad mengungkap kebenaran. Semua usaha Bapak Wijaya sia-sia. Dalam kemarahan dan keputusasaan, dia melimpahkan semua kesalahan pada keluarga Bima. Dia menganggap ketidakbecusan Bimalah yang telah menyeret putrinya ke dalam lumpur ini. Suatu malam, Bapak Wijaya mendatangi rumah Bima. Dia menyerbu masuk, menghancurkan perabotan, dan menghajar Bima habis-habisan. "Bajingan, kau yang menghancurkan hidup putriku. Keluarga kalian tidak akan kubiarkan selamat." Ibu mertuaku, yang dulu bermimpi menjadi besan konglomerat, hanya bisa gemetar ketakutan di pojokan. Setelah melampiaskan amarahnya, Bapak Wijaya melemparkan selembar surat ke wajah ayah Bima. "Ini surat pemutusan semua kerjasama dan tuntutan ganti rugi. Siapkan saja perusahaan kalian untuk bangkrut." Itu adalah pukulan telak terakhir. Prakoso Jaya Konstruksi yang sudah goyah karena skandal korupsi, kini benar-benar karam akibat penarikan dana dari mitra terbesarnya dan tuntutan ganti rugi yang masif. Ayah Bima tak kuat menahan syok, terserang stroke dan terbaring tak berdaya. Rumah mewah mereka disita bank. Dan mereka terusir ke sebuah rumah kontrakan kumuh di pinggiran Jakarta. Hidup Bima menjadi neraka. Dia menjadi pengangguran yang harus merawat ayahnya yang lumpuh,
sambil setiap hari menahan makian dan kutukan ibunya, ibu mertuaku. Karena tidak ada lagi yang bisa disalahkan, mulai menyiksa Bima, putranya sendiri. Hidupnya menjadi neraka yang dia ciptakan sendiri. Aku membaca berita tentang mereka di koran. Dan aku tidak lagi merasakan kepuasan. Hanya kehampaan dan kesedihan atas kehidupan seorang manusia. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri, dan aku hanya mendorong mereka masuk ke dalamnya. Perang sepertinya telah usai. Semua yang mencoba menyakitiku telah menerima ganjarannya, tapi aku tahu, masih ada satu hal terakhir yang harus kulakukan. Mengakhiri pernikahan yang memuakan ini dan memulai hidup baru yang sesungguhnya. Setelah semua musuhku hancur dengan sendirinya, aku tahu sudah saatnya melepaskan ikatan terakhir, pernikahanku dengan Bima. Dengan bantuan Mas Bayu, aku menyewa firma hukum terbaik di kota untuk mengajukan gugatan cerai. Surat gugatan itu sampai ke tangan Bima yang sedang terpuruk dalam kubangan kehancuran. Dia tidak lagi punya kekuatan atau keinginan untuk melawan. Di hadapan bukti-bukti perselingkuhan, penganiayaan, dan semua konspirasi untuk mencelakaiku, dia tidak punya peluang untuk menang. Sidang perceraian berjalan cepat dan senyap. Bima datang sendirian ke pengadilan. Penampilannya tampak 10 tahun lebih tua dan sangat kuyu. Selama persidangan, dia tidak pernah menatapku, hanya menundukkan kepala. Dia mengakui semua tuduhan dan tidak memberikan pembelaan apapun. Pengadilan memberikan putusan yang adil. Aku dan Bima resmi bercerai. Rumah klaster yang kami tempati, karena sebagian besar cicilannya lunas dari gajiku, menjadi milikku. Begitu pula dengan mobil. Bima, sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kehancuran pernikahan, pergi dengan tangan hampa. Saat hakim mengetuk palu dan mengumumkan akhir persidangan, aku merasakan beban berat terangkat dari dadaku. Aku akhirnya bebas. Saat keluar dari gedung pengadilan, Mas Bayu sudah menunggu dengan sebuket bunga matahari. Selamat untuk awal yang baru. Saat itu, Bima keluar dari pintu pengadilan. Dia melihatku, lalu melihat buket bunga di tanganku. Ada sorot kepedihan dan penyesalan di matanya. Setelah ragu sejenak, dia mendekat. Suci. Aku menghentikan langkahku. Hatiku anehnya terasa tenang. Selamat, ya, katanya dengan suara serak. Dan, maafkan semuanya. Aku menatap matanya lurus-lurus. Sudah terlambat, Bima. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kamu harus minta maaf pada dirimu sendiri. Semoga sisa hidupmu lebih baik. Aku mengucapkan kalimat itu, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Pertemuan terakhir kami, percakapan terakhir kami, semua cinta dan benci, berakhir di titik itu. Setelah itu, hidupku membuka lembaran yang benar-benar baru. Aku mencurahkan seluruh gairahku untuk mendirikan sebuah perusahaan desain interior bernama Desain Suci. Berbekal reputasi baik dari proyek revitalisasi, perusahaan itu berkembang pesat. Aku bukan lagi istri seseorang atau menantu seseorang. Aku adalah Suci, seorang pengusaha wanita yang sukses. Mas Bayu tetap menjadi sandaran yang kokoh. Kariernya terus menanjak, dan dia menempati posisi penting di kepolisian. Di tengah kesibukannya, dia terkadang datang ke kantorku larut malam, membawakan bekal buatan tangannya atau secangkir teh jahe hangat. Pasti belum makan malam, kan? Kerja boleh, tapi kesehatan nomor 1, perhatiannya yang sederhana, namun tulus itu perlahan mencairkan hatiku yang telah lama membeku. Suatu sore di akhir pekan, aku mengendarai mobil baruku menyusuri jalan di tepi pantai. Saat aku sedang duduk di sebuah kafe kecil sambil menikmati matahari terbenam, sebuah suara yang asing namun familiar terdengar. Mbak Suci? Aku menoleh, dan Bima berdiri di sana. Dia tidak lagi tampak kuyu dan mabuk. Dengan pakaian kerja yang bersih dan wajah yang menghitam karena terbakar matahari, dia terlihat lebih sehat. Dia menunjuk ke sebuah gedung yang sedang dibangun di kejauhan. Saya kerja di proyek sana. Tadi pulang lebih awal, iseng jalan-jalan, tidak sengaja lihat Mbak. Kami terdiam sejenak. Dia melirik mobilku, lalu menatapku lagi, dan tersenyum pahit. Kelihatannya baik-baik saja, ya. Syukurlah. Dengar-dengar perusahaannya juga sukses besar. Selamat ya. Terima kasih. Kamu sendiri bagaimana? Kelihatannya baik-baik saja. Ya, begini saja, menjalani hari demi hari.
Ayah sudah meninggal setengah tahun lalu. Ibu saya titipkan di sebuah panti di desa. Kadang saya jenguk. Beliau suka menanyakan kabarmu. Katanya, dia menyesal. Aku hanya mendengarkan dalam diam. Penyesalan yang sudah sangat terlambat. Kalau begitu, saya permisi dulu. Sehat-sehat ya. Dia berjalan perlahan menyusuri pantai. Bayangannya yang memanjang di bawah sinar senja tampak begitu sepi. Melihatnya, aku sadar kebencian di hatiku entah kapan telah lenyap sepenuhnya. Dia kini hanyalah bagian dari masa laluku. Beberapa bulan kemudian, di hari ulang tahunku, Mas Bayu mentraktirku makan malam di sebuah restoran mewah. Kami bersenang-senang. Saat makan malam hampir selesai, Mas Bayu berkata, "Suci, Mas selalu merasa bersalah karena tidak bisa ada di sisimu saat kamu paling menderita. Tapi sekarang, melihatmu bisa bangkit sekuat ini dengan usahamu sendiri, Mas benar-benar berterima kasih. Mas sangat bangga padamu." Aku tersenyum menatap kakakku. Kata-katanya lebih hangat dari pengakuan cinta manapun di dunia. Di luar jendela, gemerlap lampu kota berkilauan laksana permata. Dari abu pengkhianatan dan penghinaan, aku telah lahir kembali laksana burung feniks. Dan aku tahu, perjalananku menuju kebahagiaan baru saja dimulai.